Dan di tengah tantangan ekonomi dan efisiensi anggaran, tiap daerah harus bersiasat untuk menentukan program prioritas agar kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan. Untuk itu saat ini kita akan berbincang langsung dari studio CNN Indonesia. Ada Pak Cecep Nurul Yakin, Bupati Tasikmalaya tentang strategi dari pemerintah kabupaten menghadapi efisiensi anggaran dan juga program andalan pemerintah Prabowo Gibran. Selamat sore Pak Cecep, Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Cecep, saat ini kita mengetahui bahwa setiap daerah sedang menghadapi efisiensi anggaran. Ini adalah salah satu strategi juga yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Tapi kan untuk penerapannya di daerah pastinya ada hal-hal yang harus disesuaikan. Betul. Bagaimana strategi Anda untuk bisa tetap melaksanakan efisiensi anggaran, tapi dari kebutuhan masyarakat juga tetap terpenuhi? Strateginya seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir sore ini di CNN. Terima kasih atas undangannya. Yang kedua, tadi dengan apa yang disampaikan, strategi apa yang bisa dilakukan oleh kami di daerah. Saya masuk menjadi bupati di tanggal 4 Juni 2025, persis pertengahan tahun. Karena Tasik ini satu-satunya kabupaten yang ikut PSU di Jawa Barat. Sehingga kalau yang lain pelantikan di Februari, kami di tengah tahun di bulan Juni. Sehingga pada saat kami masuk, penyerapan anggaran sudah berjalan. Tentu hal yang pertama kami baca adalah instruksi Presiden nomor 1 2025 kaitan dengan efisiensi. Salah satunya adalah fokus penganggaran pada aspek layanan wajib. Pertama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan terutama yang mendukung pada ketersediaan dukungan terhadap pangan ya. Sehingga saya masuk tanggal 4, kembali ke Tasik tanggal 5, tanggal 6 Idul Adha, libur sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita evaluasi semua dinas. Dan kami bahasa saya rasionalisasi anggaran. Karena anggaran-anggaran yang sudah disusun dalam penyusunan APBD awal tahun atau disebut APBD murni yang sifatnya salah satunya misalkan pengadaan kendaraan untuk bupati kita drop. Salah satunya lagi rehab pendopo untuk tempat tinggal bupati kita juga di drop juga. Yang kedua untuk belanja pegawai kita sampai di angka 36 miliar kita kurangi supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, kunjungan daerah dalam provinsi atau keluar provinsi kita kurangi. Di sisi lain kita juga mengalihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu mengganggu kegiatan masyarakat. Misalkan di DPRD ada kegiatan untuk pengadaan alat-alat peraga. Kita alihkan dulu untuk ruang kelas karena ruang kelas di kita banyak yang rusak. Dalam data kami kurang lebih 60% kondisi bangunan TK, SD, SMP yang menjadi kewajiban kabupaten itu dalam kondisi rusak. Infrastruktur kami punya 1.230 km. Hanya 56% yang layak digunakan. 44% dari 1.230 kurang lebih ada di angka 500 km. Sementara anggaran kita pada saat kita hitung tinggal kurang lebih 60 miliar lah. Antara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu. Sehingga dari belanja itu kita susun ulang. Saya melakukan bahasa istilah kami di daerah itu cut off. Semua belanja sesungguhnya maksud cut off itu belanja kita tahan dulu sampai selesai penyusunan APBD perubahan di tengah tahun. Dan baru hari kemarin penetapan APBD di kabupaten dan hari ini sudah berada di Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam minggu depan sudah ada hasil dari evaluasi. Sehingga dari hasil itu kita sampaikan lagi ke DPRD dan setelah itu cut off itu sudah kita buka lagi. Pada prinsipnya cut off adalah mengatur arus kas agar belanja yang ditetapkan di awal tahun yang belanja-belanja tidak terlalu prinsip, kita tahan, setelah tahan kita rubah atau kita kurangi di perubahan anggaran. Setelah itu kita sekarang dalam kondisi balance lagi. Dan insya Allah mungkin minggu depan sudah bisa kita belanja untuk infrastruktur. Ada tambahan insya Allah kurang lebih di 54 ruang kelas. Ada 22 ruas jalan yang kita bisa bangun dari efisiensi yang kita lakukan dari belanja-belanja yang tadinya sudah ditetapkan di awal tahun dan sekarang
kita rubah di perubahan. Oke, baik. Jadi ada beberapa pos anggaran yang akhirnya harus dipangkas atau di-cut off tadi bahasanya ya Pak Cecep. Tapi ini kan kita juga mengetahui selain efisiensi anggaran, tapi kekuatan fiskal dari tiap daerah itu sangat terbatas. Betul. Tiap daerah pasti punya kekuatannya masing-masing. Nah, kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, apakah ada peningkatan atau ada strategi untuk meningkatkan PAD untuk bisa menambah pemasukan dari Kabupaten Tasikmalaya? Betul. Kabupaten Tasikmalaya ini salah satu kabupaten terendah kemandirian fiskalnya di Jawa Barat. Kira-kira kalau kami sebut bahwa di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota, Kabupaten Tasik itu ranking ke-27. Maka saya setelah masuk menjadi bupati di bulan Juni, yang tadi saya sampaikan adalah evaluasi. Dan evaluasi yang paling utama selain tadi belanja adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan tanpa harus membebani masyarakat. Salah satunya adalah mendorong pelayanan harus masuk dalam sektor digital. Masuk ke kawasan wisata dulu masih pakai kertas. Sekarang sedang kita reevaluasi agar semua pelayanan masuk kawasan-kawasan wisata tidak boleh lagi ada cash. Semua harus cashless dan saya bupati nanti bisa monitor di handphone sendiri. Pertama itu. Yang kedua, kita sekarang sedang dorong untuk pengelolaan kawasan wisata itu oleh BUMD, bukan oleh Dinas Pariwisata. Mohon maaf barangkali dalam tanda petik kalau Dinas Pariwisata tugasnya adalah melayani, bukan untuk menghasilkan profit. Biarlah profit nanti dikelola oleh BUMD. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita sekarang tentu tidak mungkin membangun hanya sekedar dari APBD semata. Maka kita sekarang lagi memverifikasi berapa banyak aset yang bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kita punya lahan yang sangat strategis, tepatnya di kota Tasikmalaya, karena kami dulu Kabupaten Tasikmalaya itu satu. Di 2001 melahirkan kota Tasik, tapi kita masih punya aset di kota dan rencana kita bisa gunakan untuk bersama-sama dengan swasta akan membangun kawasan komersial area. Itu salah satu untuk kita mendongkrak pendapatan. Dan tentu itu tidak akan membebani masyarakat karena mayoritas modal yang dikeluarkan adalah dari swasta. Yang ketiga, kita punya pantai kurang lebih 50,2 km. 3 kecamatan dari perbatasan Garut sampai batas Pangandaran. Cipatujah, Karangtunggal, dan Cikalong. Sepanjang itu kurang lebih ada 600 hektar pantai dan di dalam kawasan pantai itu sudah ada 4 kegiatan. Salah satunya adalah ada PVI, nelayan ke laut, kembali ke darat, ada 2 titik di Cipatujah dan Cikalong. Yang kedua ada kawasan wisata, ada kawasan wisata unggulan Karangtaulan dan kawasan wisata yang di Cipatujah. Dan yang ketiga ada Shrimp Estate atau tambak udang. Yang sejauh ini tambak udang itu setiap panen itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke Cilacap. Lalu setelah itu diekspor. Nah kami hari ini sedang memformulaikan bahwa tidak boleh dijual keluar dulu. Harus dijual oleh ke BUMD, dari BUMD nanti baru keluar. Karena apa? Karena kami ingin bahwa setiap ada potensi daerah itu harus diurus dulu di daerah. Udang diangkat dari tambak, dicuci dulu, di packing dulu, setelah itu baru boleh keluar. Maka kita akan investasi harus ada cold storage. Nah dengan begitu maka ini akan terjadi hilirisasi. Masyarakat kita punya 136 SMK. Hari ini rata-rata mereka urban ke kota karena mencari pekerjaan di kota. Nah, sehingga dengan kami punya potensi ini mudah-mudahan ini bisa menahan agar anak-anak muda tidak selalu berangkat ke kota itu dianggap menjanjikan. Padahal tinggal di desa juga menjadi bagian dari upaya yang bisa kita mendorong kemajuan daerah. Sehingga dengan begitu kami akan mendorong supaya terbuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan pasti akan ada pajak untuk Kabupaten Tasikmalaya. Dan pastinya juga yang tidak boleh diabaikan adalah kesejahteraan. Bagaimanapun strateginya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah Pak, ini saya ingin bahas sesuatu yang sedang ramai sekali diperbincangkan di daerah-daerah. Salah satu program yang digalangkan oleh Presiden Prabowo, program andalannya yang disinyalir bisa menaikkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, MBG Pak. Saya mencatat 1 minggu terakhir sempat ada kasus keracunan MBG di Kecamatan Cikalong. Ada belasan siswa waktu itu yang keracunan. Evaluasinya seperti apa Pak? Hari ini saya setiap hari saya ngecek karena saya kebetulan ketua tim pengarah di Satgas MBG. MBG di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk kami 2.012.000 lebih, 39 kecamatan dan 351 desa. Dalam target MBG harusnya ada 185.
saat ini baru ada 120-an, 25 tadi laporan terakhir itu. 125. Dari 125 sebagiannya masih on proses untuk penyelesaian finishing. Nah, terkait yang hot issue kemarin di minggu kemarin ada salah satu MBG yang di Kecamatan Cikalong. Betul. Nah, ada 15 anak yang terdampak. Saya cek langsung ke bawah hari malam Senin saya bermalam di Cikalong. Kebetulan menjelang HTN Hari Tani, jadi saya bermalam di sana tepatnya di Kecamatan Cikalong. Saya cek langsung ke tempat dan saya cek juga ke puskesmas. Masalahnya apa? Ternyata salah satu yang disampaikan ke saya laporannya adalah dari makanan mie homemade gitu ya. Jadi home industry yang diproduk oleh masyarakat dan itu dikonsumsi. Akhirnya ada yang terdampak dan alhamdulillah sekarang sudah laporan dari puskesmas semua anak-anak itu sudah sehat dan sudah beraktivitas kembali. Tapi prinsipnya ingin saya sampaikan kira-kira begini. Saya dari sejak awal selalu menyampaikan bahwa PSN ini atau program strategis nasional ini yang didorong oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, maka kami sebagai kepala daerah berkewajiban untuk mensukseskannya. Pertama. Yang kedua, kami menangkap bahwa ini adalah program sangat luar biasa agar uang tidak terlalu berputar di Jakarta. Agar uang turun ke bawah, ke kabupaten kota, ke seluruh tanah air tentunya, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Secara prinsip kami melihat begini. Ini MBG banyak menyerap komoditi kami. Karena Tasik ini core bisnisnya kan pertanian dan pariwisata. Ada sayuran, ada ayam, ada petelur kan kira-kira. Itu kan bisa menyerap yang sejauh ini mungkin menjualnya hanya ke pasar. Nah sekarang menjualnya bisa ke dapur. Nah tentu saran kami adalah di mana MBG itu ada harus diprioritaskan menyerap komoditi yang asli lokal. Nah salah satu yang terjadi di Cikalong ini adalah secara sistem mereka nurut bahwa menyerap produk dari masyarakat. Tapi mungkin tadi secara higienisnya karena dari masyarakat belum terstandarisasi, akhirnya adalah kejadian ini. Tentu ini jadi catatan, tadi saya sampaikan juga ke SPI, tolong jangan sampai terjadi lagi, tolong juga nanti ahli gizi harus makin disiplin, jangan sampai kejadian ini terulang. Oke, Pak, tapi saya juga membaca bahwa ada suara dari warga Anda, Kabupaten Tasikmalaya, begitu, yang mengatakan bahwa ingin ini di stop dulu karena khawatir anak-anaknya lebih banyak lagi yang keracunan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Mungkin bisa singkat saja karena kita akan segera azan maghrib sebentar lagi, Pak, silahkan. Terima kasih. Intinya buat saya adalah jika ada kesalahan satu bukan berarti harus dirobohkan rumahnya. Tinggal cari persoalannya. Tadi saya sampaikan bahwa di awal bahwa itu ada dari salah satu makanan. Dan prinsipnya jika quality control dari ahli gizi ini selektif, maka insya Allah akan terfilter dengan baik. Begitu. Oke, jadi memang ini harus dievaluasi kembali. Betul. Dan juga harus dilihat seperti apa nanti ke depannya. Kita berharap semoga tidak ada kasus terulang seperti ini dan juga bagaimanapun kalau tadi membahas mengenai efisiensi anggaran ini benar-benar bisa dapat dipilah dan dipilih mana yang prioritas dan mana yang harus di-cut off supaya kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Cecep Nurul Yakin, Bupati Tasikmalaya. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.